Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu calon penghuni surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masuk pada bab baru, pembahasan baru, yaitu la taqdab. Artinya adalah jangan suka marah. Kenapa kita perlu membahas permasalahan ini? Karena sejatinya agama Islam, agama yang kita anut, itu datang kepada kita untuk memberikan solusi dan memberikan rambu-rambu yang bisa menjadi petunjuk kepada setiap kebaikan. Maka agama Islam ini senantiasa mengajak kepada pemeluknya kepada setiap amalan kebaikan dan meluruskan tindak tanduk apapun itu, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Sehingga dengan hal tersebut seorang manusia, seseorang yang beragama Islam bisa dijauhkan dirinya dari perkara-perkara yang menciderai agamanya. Maka oleh karena itu diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, suatu ketika ada seorang pemuda bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ausini." Ya Rasulullah, berilah aku nasihat. Qala la taqdab. Maka Rasulullah SAW mengatakan, janganlah engkau suka marah. Faraddada miraran qala la taqdab. Kemudian pemuda tadi dia merasa belum puas atas pertanyaannya. Ya Rasulullah, berilah aku nasihat. Maka Rasulullah SAW menjawab sekali lagi, la taqdab, jangan suka marah. Nah, kalau bahasa kita nih Bapak Ibu, misalnya kita datang kepada seseorang itu minta nasihat, kemudian nasihatnya ojo gampang nesu. Wah, ini ngeceh aku ini. Kan, maka nggak heran di sini pemuda tadi bertanya lagi, ya Rasulullah, berilah aku nasihat, la taqdab. Dan ini diulang sampai 3 kali. Kenapa demikian? Karena ternyata Bapak Ibu, salah satu sebab seseorang itu dilarang untuk dilarang untuk sering-sering marah. Karena marah ini adalah sesuatu hal yang bisa mencederai akhlak seseorang. Insya Allah nanti kita bahas. Kemudian hadis kedua diriwayatkan dari Humaid bin Abdurrahman. Suatu ketika ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW, dia bertanya, ya Rasulullah, ausini. Ya Rasulullah, berilah aku nasihat. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, la taqdab. Qala ar-rajulu. Ketika pemuda tadi mendengar nasihat Rasulullah SAW, jangan suka marah. Kemudian pemuda tadi berpikir, sahabat tadi berpikir,
fa fakaltu hina qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma qala fa idal ghadabu yajma'u syarra kullahu. Setelah aku merenungi nasihat Rasulullah SAW, jangan suka marah, saya pikir memang marah itu, dengan seseorang suka marah atau sering marah, maka kemarahan tersebut akan mengumpulkan segala macam keburukan. Maka di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua hadis. Satu hadis dalam keadaan yang lain, posisi yang lain. Hadis kedua posisi yang lain. Ini menunjukkan nasihat tersebut itu bukan dalam satu kondisi yang sama. Ada orang pertama bertanya kepada Rasulullah, tanya, dijawab, tanya lagi, dijawab, tanya lagi, dijawab, sampai 3 kali. Hadis yang kedua, ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah untuk meminta nasihat, jangan suka marah. Nah, sahabat yang kedua, pada kejadian yang kedua, sahabat ini berpikir, Rasulullah SAW tidak mungkin mengatakan jangan suka marah, kecuali nasihat tersebut benar-benar mengandung makna yang dalam. Kemudian aku berpikir bahwasanya seseorang yang suka marah akan keburukan-keburukan, perilaku-perilaku yang tercela itu akan mudah terkumpul pada dirinya. Karena ketika seseorang itu mudah marah, maka perbuatan-perbuatan tercela, perkataan-perkataan kotor itu akan mudah menghinggapi orang tersebut. Dan seringkali seseorang itu akan menyesal ketika perbuatan, ucapan kotor, perbuatan tercela itu terkumpul pada dirinya. Dia menyesalinya kapan itu? Ketika dia selesai dari marahnya, atau kemarahannya sudah pergi, sudah hilang. Maka ketika seseorang, Bapak Ibu, dia marah, sering kita dapati seseorang itu akan bertindak dengan sebuah tindakan yang di luar kendalinya, gak masuk akal. Misalnya ketika seseorang itu tidak sedang marah, tutur katanya lembut, perilakunya sopan. Coba ketika marah, tiba-tiba cuek, ucapannya kotor, tercela. Bahkan satu kebun binatang itu bisa keluar semua. Bisa gajah, singa, harimau, kuda nil, jerapah. Nah, kita sebutkan yang jarang-jarang ya. Padahal ketika keadaan biasa, sopan santun, ngomongnya lembut, unggah-ungguhnya luar biasa. Tapi ketika marah, Masya Allah. Maka tidak heran ada sebuah pepatah yang mengatakan awwaluhu jununun wa nihayatuhu nadamun. Ketika seseorang sedang dilanda, sedang di puncak-puncaknya amarah, maka yang terjadi pada dirinya yang pertama adalah sebuah kegilaan. Seseorang tiba-tiba ada air minum diambil, dilempar. Kemudian ada apa lagi? Misalnya ada HP yang selama ini selalu dirawat, tiba-tiba diambil, dilempar. Nggak sadar, yaitu kegilaan. Coba kalau sadar, nggak mungkin HP-nya dilempar. Piring diambil, dilempar. Setelah marahnya reda, aku mau kok ngopo ya? Melempar. Kenapa ya piring ini saya lempar? Kenapa HP saya lempar? Kenapa vas bunga saya lempar? Nah, inilah awaluhu jununun wa nihayatuhu nadamun. Kemarahan itu adalah diawali dengan sebuah perilaku yang kegilaan dan diakhiri dengan penyesalan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkataan sahabat fa fakaltu hina qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fa idal ghadabu yajma'ul syarra kullahu.
Yang dimaksud dari perkataan sahabat bahwasannya ketika aku merenungi bahwasannya kemarahan itu sejatinya adalah mengumpulkan segala macam keburukan. Hal ini menunjukkan bahwasannya ketika seseorang marah, orang tersebut itu tanpa dia sadari mengumpulkan segala macam keburukan. Maka salah seorang ulama yang bernama Ja'far ibnu Muhammad ketika mensifati tentang sifat marah, al-ghadabu miftahu kulli syarrin. Amarah itu adalah pintu dari segala macam keburukan. Wakil ali ibni Mubarak, Ibn Abdullah ibnu Mubarak pernah ditanya, wahai Abdullah ibnu Mubarak, sebutkanlah perkataan-perkataan atau amalan-amalan yang baik, sebuah ucapan yang kira-kira ucapan tersebut sebuah kata yang bisa mengumpulkan segala macam kebaikan. Maka apa kata Abdullah ibnu Mubarak? Talqul ghadab, tinggalkanlah sikap amarah tersebut. Yang disebut dengan kemarahan di sini adalah ketika seseorang darahnya sedang mendidih, kemudian dadanya sedang berdebar kencang. Karena disebabkan bisa jadi dia ingin membela dirinya, dia dizalimi, atau dia ingin membalas dendam karena ada orang yang mengambil haknya. Maka dengan kemarahan yang demikian, kemarahan tersebut akan mengantarkan kebanyakan manusia ila aqwalin sayyi'atin, kepada ucapan tercela, af'alin syani'atin, perbuatan yang jelek, khasatan khususnya ketika seseorang itu sedang di puncak-puncaknya kemarahan. Fala yamliku katsiran minan nas zimama nafsihi. Maka ketika seseorang sedang berada di puncaknya amarah, dia tidak bisa mengendalikan kemarahannya. Fayantalikul lisanu bisabbi, maka dengan latah dia akan mengucapkan akan mencela, kemudian akan melakukan perbuatan keji, mengucapkan kata-kata kotor, wa tantalikul jawarih, dan otomatis tanpa dia sadari anggota badannya akan memerintahkan orang tersebut untuk berbuat aniaya, memukul, kemudian membunuh orang lain bisa jadi. Jadi kalau seseorang kemarahannya sedang di puncak-puncaknya, nggak sadar, mukul, nggak sadar, tiba-tiba, baik, kenapa saya mukul istriku? Wah, nyesel. Kenapa saya mukul anakku? Karena apa? Dia tidak bisa mengendalikan ketika darahnya sedang mendidih dan dadanya sedang berdebar. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini menunjukkan bahwasannya sejatinya marah itu tidak tercela. Tapi suka marah itu yang tercela. Orang marah wajar, mangkel wajar. Tapi ketika seseorang dia sering marah, maka seringkali dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Maka yang penting dalam diri kita ini adalah seseorang bisa memanage kapan dia marah dan kapan dia bisa menahan amarah tersebut. Maka oleh karena itu Islam datang agar seseorang itu bisa salah satunya memanage amarahnya. Dia bisa mengendalikan bagaimana cara mengendalikan amarah tersebut agar amarah tersebut tidak meluap-luap, tidak meledak-ledak marah, tapi bisa tenang, bisa kalem. Marah, mangkal, tapi tidak sampai membuat anggota badannya melukai orang lain, menciderai orang lain. Dan para ahli ilmu mereka mengatakan kenapa Rasulullah SAW di sini mengucapkan la taghdab.
Karena sejatinya nasihat Rasulullah SAW ini mengandung dua perkara. Perkara yang pertama, hendaklah seseorang senantiasa melatih dirinya untuk senantiasa bersikap yang baik, memperhatikan adab yang mulia, sabar, kemudian santun, tenang, dan jauh dari perbuatan-perbuatan yang terburu-buru. Kalau orang suka marah, ini menunjukkan orang tersebut itu dikuasai oleh ketergesaan, buru-buru. Buktinya apa? Setelah itu menyesal. Orang yang suka marah menunjukkan orang tersebut kurang sabar. Karena apa? Langsung action. Karena belum tentu ketika misalnya seseorang mendengarkan sebuah kabar tersebut itu benar. Kita perlu tasabut, tenang dulu, dicerna dulu. Apalagi kadang seseorang misalnya baca berita habis bangun tidur. Kadang hurufnya itu bisa berubah sendiri. Karena apa? Kita kurang fokus. Padahal namanya orang bangun tidur, Bapak Ibu, kira-kira dalam kondisi yang tenang atau kondisi yang pikirannya berkecamuk macam-macam, pikiran ini pikiran itu. Orang yang bangun tidur kan rata-rata ada orang yang tenang. Tapi coba bangun tidur kemudian baca WA. Misalnya, Mas, ayam di kandang tak sembelih ya. Karena bangun tidur belum fokus, belum konsen, dikira apa? Mas, misalnya bapak kecelakaan atau apa. Ini mungkin pernah terjadi pada diri kita. Coba sekali bapak ibu misalnya bangun tidur baca pesan itu pusing. Kadang pikirannya kurang fokus. Padahal tenang, kondisi kita tenang. Nah, apalagi ketika seseorang dalam kondisi sedang amarah. Maka oleh karena itu Islam senantiasa mengajak seseorang untuk melatih dirinya sabar, tenang, santun, jauh dari ketergesaan dalam sikap apapun, dalam keadaan apapun. Kemudian yang kedua, nasihat Rasulullah SAW, jangan suka marah. Itu menunjukkan bahwasannya terkadang ada di antara kita ini mau tidak mau harus marah. Dan ketika seseorang marah, sedang di puncaknya, seringkali seseorang itu tidak bisa mengontrol dirinya sehingga dia mengucapkan kata-kata yang tidak terpuji, perbuatan yang tidak layak. Maka oleh karena itu, hendaklah ketika seseorang sedang dalam kondisi marah, hendaklah dia segera menguasai dirinya, jangan sampai keluar dari lisannya perbuatan yang tercela ketika dia marah. Maka ketika seseorang marah, ditahan dulu, direm dulu, tenang dulu, jangan tergesa-gesa, jangan sampai seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat orang tersebut itu dicela, orang tersebut menyesali dirinya. Maka ketika makna yang pertama, seseorang hendaklah senantiasa melatih dirinya untuk bersikap perbuatan-perbuatan yang terpuji. Maka ini menunjukkan seseorang itu harus menempuh sebab-sebab yang mana orang tersebut itu bisa bersikap tenang, kalem, santun. Salah satu caranya bagaimana? Yaitu dengan seseorang itu memiliki sifat kedermawanan. Orang kalau dermawan, kira-kira ketika dia menolong orang lain, secara tidak langsung
orang tersebut itu melatih dirinya untuk memiliki sifat empati, peduli dengan orang lain. Nah, ketika dia memiliki sifat empati, kepedulian dengan orang lain, dan dia sudah terbiasa dengan perbuatan tersebut, maka insya Allah seseorang itu akan bisa mudah untuk mengendalikan dirinya. Begitu juga memiliki sifat yang tenang, memiliki sifat pemalu. Maka kalau orang memiliki sifat pemalu, mungkin nggak kira-kira ketika marah sedang berada di puncak-puncaknya, tiba-tiba kemarahannya meledak. Mungkin enggak Bapak Ibu? Orang yang malu enggak mungkin akan memperlihatkan, "Oh, kamu ini." Kalaupun mangkel, malu saya. Masa saya mau mencak-mencak di hadapan orang lain. Kemudian dia juga harus berusaha menempuh sifat-sifat rendah diri. Ketika misalnya ada orang yang mendolimi saya, oh ya sudah, toh saya ini juga kadang juga nggak sadar saya juga mendolimi orang lain. Maka untuk apa saya mencak-mencak? Untuk apa saya marah-marah? Untuk apa saya menuntut balas? Maka dengan sifat seperti ini, orang tersebut akhirnya akan mudah untuk mengendalikan sifat marahnya. Tawadhu, rendah diri, menyadari toh ya bisa jadi ya dia mendolimi saya, mungkin ya tadi misalnya lewat di jalan nggak sengaja kecepatan air, mungkin dia buru-buru. Toh saya juga kadang kalau buru-buru juga nggak peduli, leteng kanan beloknya kiri, leteng kiri beloknya kanan, ada perempatan terabas, ada bangjo masih kekejar, langsung ngebut. Nah, kita tahu, kita memposisikan diri kita kan terkadang demikian. Maka orang tersebut akhirnya mudah untuk marah, misalnya hampir nabrak, kayak ngerti kayak gini loh, lihat itu lampu merah. Oh, mungkin dia sedang terburu-buru. Toh saya juga kalau terburu-buru juga kadang tidak mempedulikan lampu merah, pokoknya gas. Kemudian yang kedua, ketika seseorang, terkadang orang tersebut itu kan muncul pada dirinya, mungkin dia marah. Maka maksud di sini, ketika seseorang dia terhinggapi dihinggapi rasa darahnya mulai mendidih, kemudian jantungnya berdebar-debar mau mengungkapkan kemarahannya, maka di sini maksud dari sabda Rasulullah SAW, jahid nafsaka ala tarki tanfidihi. Ketika marah tersebut menghinggapi dirimu, maka lawanlah dirimu, usahalah dengan sebaik-baik usaha, jangan sampai engkau melaksanakan apa yang dibisiki oleh hati dan pikiranmu. Jangan sampai anggota badanmu, lisanmu itu tanpa engkau sadari diperintah oleh hatimu yang sedang marah tadi. Maka ketika seseorang sedang marah, seseorang sedang berada di puncak kemarahan, maka seringkali hatinya itu akan menguasai manusia. Maka hatinya ini bisa memerintah, bisa juga melarang. Ketika seseorang sedang marah, akhirnya hatinya memerintahkan, itu kamu ini aja, kamu jebak aja. Atau misalnya melarang, itu orang kemarin ketika kamu minta tolong nggak ditolong, udah nggak usah ditolong aja. Nah, ini kesempatan untuk dirimu untuk balas dendam. Ini juga sifat marah, demikian. Maka tidak heran
Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 154, "Walamma sakata Musal ghadabu akhadal alwah." Dan ketika hatinya Musa alaihissalam itu mulai tenang, kemarahan mulai hilang dari Musa alaihissalam, maka Nabi Musa alaihissalam akhadal alwah. Nabi Musa alaihissalam mengambil alwah. Apa itu alwah? Alwah itu adalah lembaran-lembaran. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab Taurat. Dan di sisi lain Nabi Musa itu juga memiliki alwah. Alwah itu ada yang mengatakan lembaran-lembaran catatan dari Taurat tersebut. Ada juga yang mengatakan alwah itu seperti papan. Jadi seperti orang zaman dulu ketika belajar kan kemana-mana bawa apa? Papan tulis sama misalnya kapur. Kalau sekarang kan cukup bawa tablet, tinggal tulis, sinkronin dengan layar. Nah, orang zaman dulu kan biasanya kalau belajar bawa papan tulis sama kapur. Nah, alwah seperti itu. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam dihinggapi rasa amarah, akhirnya Nabi Musa itu melemparkan catatannya, dilemparkan. Ketika kemarahan tersebut sudah mulai reda, akhirnya Nabi Musa itu menyesali perbuatannya. Untuk apa saya melempar catatan saya? Padahal Bapak Ibu, namanya catatan itu biasanya adalah sesuatu hal yang paling apa? Paling penting, paling inti. Orang kalau belajar kan ada tipe orang belajar itu kadang satu buku cuman diringkas menjadi beberapa lembar. Itu yang paling penting. Dan kalau ditanya lebih penting mana, bukunya sama catatannya? Catatannya. Karena catatan itu yang membekas pada diri seseorang. Nah, Nabi Musa alaihissalam ketika marah karena melihat tingkah laku Bani Israel. Memang Bani Israel ini memang kaum yang memang kurang ajar ini. Nabi Musa alaihissalam marah sampai akhirnya catatannya dilemparkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi Musa alaihissalam, jangan sampai engkau mengikuti hatimu wahai Musa. Tenang. Jahid nafsaka ala dalik. Lawan amarahmu. Jangan sampai engkau melakukan perbuatan-perbuatan yang akhirnya engkau sesali. Dan ketika seseorang amarahnya sudah mulai mereda, lambat laun pikirannya itu dia bisa berpikir dengan jernih, bisa berpikir dengan tenang. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji seseorang yang ketika marah. Saya ulangi. Allah Subhanahu wa taala memuji seseorang yang marah. Namun dia bisa mengendalikan dirinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 37, "Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun." Dan ketika seseorang itu sedang dilanda amarah, hum yaghfirun, dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, ketika seseorang sedang dilanda amarah, maka jangan lupa untuk istighfar. Astaghfirullah. Ketika marah, astaghfirullah. Misalnya mau melempar, astaghfirullah. Mau banting, astaghfirullah. Mau menampar, astaghfirullah. Maka insya Allah istighfar tersebut akan menghalangi seseorang dari amarah yang sudah memuncak tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memuji. Ada seseorang yang ketika marah dia tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan Allah Subhanahu wa taala memuji seseorang yang ketika marah, wal kadiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ini tingkatan yang lebih tinggi dibanding yang pertama tadi. Ketika seseorang marah kemudian ditahan, kemudian istighfar. Tingkatan yang lebih tinggi lagi, wal kadiminal ghaid, yaitu seseorang yang bisa menahan amarahnya, wal afina 'anin nas. Dia bukan hanya bisa menahan amarahnya, namun dia juga memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang tersebut Allah Subhanahu wa taala cintai. Maka ketika seseorang sedang marah, hendaklah dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ayyata'awwad billahi minasyaitonir rajim. Dan hendaklah dia mengucapkan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Diriwayatkan dari Sulaiman ibnu Surat, suatu ketika ada dua orang yang saling berbalasan, saling menyela, saling mengejek. Nah, kalau bahasa Jawanya saling ngeloke, koncone ngeloke dibalas lagi. Faqadiba ahaduhuma, maka ada salah satu di antara dua orang tadi marah, fashtadda ghadabuhu, sampai amarahnya itu memuncak. Dan hal ini dibuktikan dari wajahnya yang tiba-tiba berubah menjadi merah, kemudian tiba-tiba kepalanya bersungut, kemudian nafasnya tidak bisa dikendalikan, ngos-ngosan, kan biasanya begitu. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada salah satu di antara dua orang tadi, inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu alladhi yajid. Wahai saudaraku, sesungguhnya aku mengetahui sebuah kalimat yang ketika seseorang itu mengucapkan, maka insya Allah amarahnya itu akan segera hilang. Maka ketika orang tadi mendapatkan wejangan dari Rasulullah SAW, maka dia segera datang mengabari temannya yang tadi sudah ngos-ngosan tadi, sudah marah-marah tadi. Kemudian orang tadi mengatakan, wahai saudaraku, aku baru saja mendapatkan wejangan dari Rasulullah SAW. Sesungguhnya ketika seseorang marah, kemudian dia mengucapkan kalimat ini, maka insya Allah amarahnya segera menghilang. Maka dia mengatakan, apa kalimat tersebut? Ta'awwad billahi minasyaitonir rajim. Engkau hendaklah mengucapkan ta'awud, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan yang terkutuk. Maka apa yang terjadi? Orang temannya tadi yang sudah di puncak amarah, maka malah tambah marah. Atau rabi baksun, hai saudaraku, emangnya engkau kira aku ada masalah kejiwaan, aku gila? Emang aku gila? Sampai aku harus mengucapkan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, kenapa orang tadi kok bisa mengucapkan hal demikian? Ketika dinasehati kok malah nambah marah. Hal tersebut disebabkan karena orang tadi itu lam yafqah fid dini ta'ala. Orang tersebut itu belum paham. Sejatinya ketika seseorang mengucapkan ta'awud, maka orang tersebut itu akan apa? Akan bisa menahan amarahnya. Walam yatahaddab bi anwari syariah. Mungkin orang tersebut tuh ya wong sing jarang ngaji lah. Orang yang jarang ikut pengajian, belum tahu bahwasanya ta'awud itu bisa menghilangkan amarahnya. Dan orang tersebut menganggap bahwasanya isti'adah, ta'awud itu hanya berlaku untuk orang gila. Ya inilah ya wajar lah, namanya dia sedang marah. Coba Bapak Ibu kita pikir, mungkin nggak Bapak Ibu ketika ketemu orang gila, kemudian Mas istighfar Mas, mungkin nggak orang gilanya bisa istighfar? Mungkin nggak mungkin. Malah tiba-tiba orang gilanya malah ketawa, hehehe. Ya namanya orang gila. Maka ya beginilah ketika seseorang itu sedang di puncak amarahnya. Berbeda
ketika seseorang misalnya sedang marah, coba ta'awud. Coba nanti Bapak Ibu misalnya sedang mangkel, sedang anyel sama seseorang, kemudian ta'awud. Astagfirullah, istighfar atau ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kira-kira marahnya tadi mereda atau malah naik? Kira-kira bagaimana, Pak? Mereda. Ya kalau misalnya tidak bisa menghilangkan seluruhnya, minimal sedikit, maka orang tersebut akan minimal lah amalahnya itu ya berkurang. Berbeda kalau misalnya seseorang tidak mengucapkan, tidak ingat Allah, langsung diabsen satu-satu. Onta, kuda nil, singa, macan, kelinci, maka nggak akan berhenti. Coba dihentikan dengan istighfar, astagfirullah. Maka orang sebut, kok aneh ya? Saya habis miso-miso istighfar. Nah, yaudah, saya nggak jadi miso, saya nggak jadi marah, kan begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah bahwasanya marah itu sejatinya itu sesuatu hal yang wajar, namun seseorang harus bisa mengendalikan amarahnya. Maka seseorang tidak boleh ketika marah itu sampai meledak-ledak, sampai di luar batas kendalinya. Maka ketika seseorang marah, ingat pertama seseorang harus bisa mengendalikan amarahnya. Kita marah bukanlah tercela, karena seseorang marah itu adalah sesuatu hal yang wajar. Perbuatan yang sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah tanamkan pada diri kita. Namun yang menjadi catatan, ketika seseorang marah jangan sampai meledak-ledak. Itu yang tercela. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tadi memuji, wa idza ma ghudibu wa hum yaghfirun. Dan ketika seseorang dia marah, namun dia bisa istighfar. Wal kadiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Seseorang bisa menahan amarahnya, namun di sisi lain juga bisa memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Maka orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang dipuji, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga kita semua yang ada di sini dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menahan amarah, dan kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surganya Jannatun Naim. Allahumma amin, Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.